Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan si tutor. Perkenalkan, saya Yosinta dari CV Sentino. Kali ini kita akan belajar cara membuat bustier atau kamisol. Cara pembuatannya bisa kita lihat di dalam buku pembuatan custom made halaman 37. Di sana sudah dijelaskan pengertian bustier dan pola beserta pecah polanya, dan juga sudah ada rancangan dan tata tertib kerjanya. Selanjutnya kita siapkan alat yang akan digunakan. Alat jahit, alat tulis, gunting kecil, gunting kertas, gunting kain, meteran, tindih kain, penggaris pola, dan jarum pentul. Untuk bahan, kita siapkan kain dajes 1 meter, kafner 1 meter, kain rendah, resleting jaket, kabra, balen, pita, hak kait kecil, dan benang. Untuk pola, kita sudah jiplak dari pecah pola. Ada 3 pecah pola depan dan 3 pecah pola belakang. Untuk kampu, masing-masing diberi kampu 1,5, kecuali kampu sisi 2 cm dan kampu untuk kelem 3 cm. Dan juga untuk kampu TB kita beri 5 cm agar pada saat fitting bisa maju atau mundur. Kita bentangkan 1 meter kain dajes dengan meluruskan tepi kain. Kita siapkan pola M1. Pada bagian TM kita letakkan pada lipatan kain. Lalu kita tindih. Jika sudah benar-benar lurus, kita jiplak menggunakan kapur putih. Untuk selanjutnya kita letakkan pola M2, kita ukur arah serat, pastikan arah serat benar-benar lurus. Jika sudah lurus, kita jiplak juga menggunakan kapur putih. Letakkan semua pola pada akhir pola B1, kita ukur arah serat agar lurus. Jika sudah lurus, kita gambar menggunakan kapur putih. Setelah peletakan pola, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita beri jarum pentul pada bagian tengah. Setelah itu kita potong pola satu persatu. Untuk selanjutnya kita tempel pola kedua kalinya untuk bagian furing. Setelah meletakkan pola untuk bagian furing, lalu kita akan memotong. Kita bentangkan kafner 1 meter. Lalu kita tumpuk. Setelah itu kita letakkan potongan yang tadi kita potong. Setelah itu kita beri jarum pentul. Jika sudah ditempel seperti ini, lalu kita gunting. Setelah kita mendapatkan potongan bahan utama dan kafner, lalu kita satukan bahan utama dengan kafner. Dilihat pada bagian kafner, pada bagian yang kasar menempel pada bagian buruk kain dajes. Setelah ditata seperti ini, lalu kita setrika. Bisa menggunakan setrika atau mesin press. Kita semprot ke seluruh bagian. Menyetrikanya dengan cara ditekan lalu diangkat. Pastikan hingga semua bahan tertempel. Lakukan untuk semua bahan utama dan furing. Setelah tertempel semua ini, kita rapikan bagian tepi sesuai batas kain dajes. Setelah rapi, kita cek bagian atas pola dan bawah tidak boleh terbalik. Lalu kita beri tanda pada bagian badan dan pinggang. Lakukan untuk semua bagian. Setelah itu kita gabungkan M1 dengan M2. Kita temukan
garis pinggang yang sudah kita tandai. Setelah itu kita temukan bagian atas terlebih dahulu dari batas 1,5. Pastikan di bagian atas dan bawah tidak ada gelombang. Setelah dijarum seperti ini, kita siapkan mesin jahit. Pertama, kita cek stik terlebih dahulu. Jika stikan ada gelombang-gelombang, kita kendorkan. Setelah stik sudah pas, lalu kita ambil bahan, kita jahit bagian muka. Setelah puring dan bahan utama selesai dijahit, selanjutnya kita siapkan setrika untuk pressing. Selanjutnya kita pressing bahan utama dan furing. Kita siapkan alat pressing seam roll untuk alas setrika. Untuk teknik pressing, kita letakkan kampu di atas seam roll, lalu kita basahi dengan spray. Cara menyetrikanya dengan cara ditekan lalu diangkat. Untuk bagian sambungan M1 dengan M2, kita gunakan lengkungan seam roll untuk bagian bas. Setelah kita pressing, kita pilih bagian yang lebih bersih dan rapi untuk dijadikan sebagai bahan utama, dan yang lainnya kita gunakan sebagai furing. Setelah itu kita jahit sisi dengan kampu 2 cm, lalu kita pressing dan persiapan untuk fitting. Selanjutnya kita siapkan dress form yang sudah dipasang dengan kabra. Lalu kita ambil bagian furing, kita fitting pada dress form. Jika ukuran kurang pas dengan dress form, kita tandai menggunakan jarum pentul, lalu kita jahit sesuai dengan tanda yang telah kita beri. Setelah kita beri tanda, lalu kita jahit. Untuk bagian bahan utama, kita sesuaikan dengan ukuran yang telah kita rubah atau telah kita beri tanda, lalu kita jahit. Setelah kita jahit sesuai dengan tanda yang telah kita beri, sesuai dengan ukuran dress form, kita press kembali. Setelah itu kita akan memotong balen. Untuk memotong balen, kita ukur dulu dari atas turun 2,5, lalu dari bawah naik 4 cm.
Kita ukur semua bagian, lalu kita potong balen sesuai ukuran tersebut. Selanjutnya kita siapkan plester, lalu kita plester bagian ujung seperti ini, lalu seperti ini. Fungsinya agar serat-serat balen tidak keluar. Kita lakukan pada ujung bawah dan atas. Selanjutnya kita jahit balen pada batas 2,5. Kita jahit pada satu sisi kampuh. Lalu kita satukan bagian ban utama dengan furing menggunakan jarum pentul. Lalu kita jahit bagian atas dari batas kampuh TB kita mundur 3 cm, lalu dari atas dari kampuh kita mundur 1,5. Selanjutnya kita beri tanda pada bagian TB yang sudah kita fitting tadi menggunakan jelujur. Setelah kita potong bagian sisa kampuh, lalu kita balik. Setelah itu kita tindas bagian atas furingnya. Setelah kita beri tanda jelujur, kita pasang resleting dari batas kampuh ke lem, lalu pada bagian jelujur kita majukan 0,5 cm agar waktu ditutup resleting tidak kelihatan. Jika resleting sudah terpasang seperti ini, selanjutnya kita jahit bagian atas. Kita tekuk bagian furing seperti ini, lalu kita tindas. Jangan lupa pasang pita pada bagian sisi furing. Pada bagian furing, pada bagian pas poin kita masukkan 0,5 cm untuk kabra. Jelujur bahan utama dengan furing agar jatuhnya pas. Jangan lupa pasang pita pada bagian sisi furing.